Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum Permana. Di sini saya akan membahas mengenai usaha franchise atau waralaba, di mana beberapa hari ke belakang kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Ulum Permana, dan Anggi Anggraini, Ulfanur Aini telah melakukan riset pasar atau kunjungan lapangan ke salah satu usaha franchise yang ada di Cimahi, yaitu si Boba. Sebelum masuk ke pembahasan utama mengenai salah satu usaha franchise atau waralaba di Cimahi, yaitu si Boba, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pengertian sedikit mengenai apa itu franchise. Franchise dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 mengatakan bahwa usaha waralaba atau franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dengan sistem bisnis dan ciri khas usaha tertentu yang bertujuan untuk memasarkan produk atau jasa yang telah ada, di mana usaha waralaba atau franchise ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain atau orang lain dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh franchisor dan franchisee. Dalam dunia franchise atau waralaba ada 3 istilah yang harus kita ketahui, yaitu franchisor, franchisee, dan franchisee. Franchisor adalah orang yang memberikan lisensi atau orang yang memberikan hak kepada orang lain untuk memanfaatkan atau menggunakan ide usaha itu sendiri. Selanjutnya ada franchisee. Franchisee adalah orang yang memanfaatkan atau orang yang diberi lisensi untuk menjalankan suatu usaha waralaba. Selanjutnya ada franchisee fee. Franchisee fee adalah biaya awal yang harus dibayarkan oleh seorang franchisee atau penerima waralaba sebelum kegiatan usahanya berjalan. Sifat perjanjian dari usaha waralaba ini pun yang pertama adalah hak dan kewajiban tugas masing-masing dari kedua pihak harus dapat diterima. Selanjutnya, perjanjian ini dikuatkan oleh hukum. Maka dari perjanjian ini jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan proses hukum. Selanjutnya, perjanjian ini meskipun tidak kedua pihak tidak menentukan batas waktu, namun pemerintah telah menentukan sekurang-kurangnya adalah 5 tahun untuk perjanjian waralaba ini. Setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak, maka perjanjian ini harus didaftarkan ke Departemen Perdagangan dan Perhubungan. Oke, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau dipikirkan oleh franchisee atau orang yang akan menerima atau orang yang menerima lisensi dari franchisor, yaitu kita harus memikirkan bagaimana mengembangkan usaha itu sendiri. Terus kita harus mencari tahu lebih dalam usaha yang akan kita jalankan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Anggraini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang analisis lapangan pada franchise atau waralaba si Boba di kota Cimahi. Si Boba sendiri merupakan salah satu brand boba di Indonesia yang masih satu payung dengan kedai kopi Kulo Group. Nah, di sini banyak yang menyangka bahwa si Boba itu merupakan waralaba asing karena yang pertama dari namanya dan yang kedua dari cita rasanya yang terkenal dengan cita rasa boba khas Taiwan. Mengapa dipilih nama si Boba? Karena si Boba terinspirasi dari kata siwe, yaitu berarti joy atau kebahagiaan. Nah, di sini si Boba menawarkan varian bubble tea dari harga Rp16.000, namun tetap memiliki rasa dan kualitas yang terbaik.
Beberapa produk andalannya yaitu fresh milk hingga milk tea dengan signature menu yaitu fresh milk boba yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena tekstur bobanya yang juicy dan lembut. Di slide selanjutnya kita dapat lihat harga dan menu dari si boba. Nah, di sini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama the bobas, yaitu ada brown sugar boba fresh milk, ada brown sugar boba milk tea, dan ada salted caramel boba fresh milk. Yang kedua ada Sakura Macchiato series, yaitu pilihan varian rasanya ada leci Sakura Macchiato, ada forest berry Sakura Macchiato, ada yuzu Sakura Macchiato. Dan yang terakhir, kategori yang terakhir ada tea macchiato series, yaitu yang pertama ada black tea macchiato, ada green tea macchiato, dan ada honey Earl Grey macchiato. Boba milk tea dan ada salted caramel boba fresh milk. Yang kedua ada Sakura Macchiato series, yaitu pilihan varian rasanya ada leci Sakura Macchiato, ada forest berry Sakura Macchiato, ada yuzu Sakura Macchiato. Dan yang terakhir, kategori yang terakhir ada tea macchiato series, yaitu yang pertama ada black tea macchiato, ada green tea macchiato, dan ada honey Earl Grey macchiato. Oke, di sini ada hasil dari wawancara yang telah kita lakukan di si boba, yaitu franchise boba ini sendiri di Cimahi itu terdapat 2 cabang. Yang pertama di cabang Ramayana, yang satu di cabang Cigugur Tengah. Nah, yang di cabang Cigugur Tengah ini berdiri pada tanggal 2 Februari tahun 2020. Nah, bisnis minuman boba ini masih memiliki peluang yang sangat besar dengan rasanya yang enak dan nikmat dan harga yang terjangkau. Si boba ternyata berhasil mencuri para pemikat boba di Indonesia dan mereka juga setelah membuka lebih dari 200 gerai di seluruh Indonesia. Bahkan tercatat sebagai merek minuman boba dengan ekspansi yang tercepat dan terbesar di Indonesia. Setelah kita melakukan wawancara dengan pegawai si boba, yaitu kita mendapatkan informasi persyaratan untuk franchise si boba, yaitu yang pertama ada fotokopi KTP, yang kedua ada modal awal. Nah, fasilitas yang akan kita dapatkan setelah bergabung dengan franchise si boba, yaitu yang pertama ada banner iklan 1 set, yang kedua ada mesin blender, yang ketiga ada cup 700 pieces, ada cup seller 1 unit, termos es 1 unit, kompor gas portable 1 unit, teko, gelas, jigger, milk jug, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang yang akan bergabung dengan franchise hanya menyediakan lahan atau tempatnya saja. Nah, itulah fasilitas yang akan didapatkan jika kita akan bergabung dengan waralaba atau franchise si boba. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ulfa Nuraini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ulfa Nuraini dengan NIM 511218101. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan wawancara produksi boba. Yang pertama, kelebihan dari si boba itu yaitu harganya cukup terjangkau, apalagi kalangan mahasiswa seperti saya. Jadi harganya itu mulai dari 16.000 sampai dengan 24.000. Nah, kalau kita lihat minuman dengan ada boba atau bubble-nya itu dengan merek lain itu harganya sudah 25.000 ke atas. Jadi menurut saya si boba ini harganya cukup terjangkau. Yang kedua itu instagramable. Jadi si boba ini cupnya unik, tulisan si boba, dan kalau misalnya di foto itu bagus aja kelihatannya. Apalagi kalau misalnya kita mau foto di tempatnya minum langsung, itu juga bagus. Jadi benar-benar instagramable banget. Nah, yang ketiga itu sedang tren. Minuman dengan ada bobanya ini sedang tren di Indonesia karena biasanya sebelumnya kita minum cuma ada varian rasa aja, sekarang ada varian rasa dan juga ada bulat-bulat bubble-bubblenya itu gitu. Nah, yang keempat itu banyak promonya.
promonya itu biasanya bisa pas beli langsung atau di aplikasi, biasanya buy one get one atau buy two get one promonya. Nah, yang kelima itu kelebihannya itu bisa order via aplikasi. Jadi zaman sekarang ini kita kalau misalnya mau beli minuman gak usah langsung ke tempatnya, kita bisa order lewat Grab atau Gojek. Nah, kekurangannya itu yang pertama kurang varian rasa. Jadi kemarin saya udah wawancara langsung, memang produksi boba ini kurang varian rasanya daripada boba-boba merek lain. Nah, yang kedua itu banyak pesaing yang boba, karena banyaknya yang penyuka boba, jadi banyak juga orang-orang yang membuka usaha dengan nama baru ada bobanya. Nah, kemudian royalti. Jadi franchise boba ini tidak ada royalti fee atau franchise fee. Jadi keuntungan bisnis ini 100% buat yang beli franchise ini. Jika kelompok ini akan membuka waralaba, kita akan membuka waralaba house. Lokasinya itu di sekitar kampus Unjani, karena kita cinta kampus sendiri, dan juga menurut kita kampus kita cukup oke, lokasinya cukup strategis untuk membuka waralaba. Kemudian kelebihannya dari waralaba house ini harganya cukup terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Kemudian instagramable, konsep gerainya juga modern. Kemudian banyak promonya juga. Anak mahasiswa biasanya, bukan anak mahasiswa aja sih, semua orang pasti suka dengan promo. Kemudian bisa order lewat aplikasi juga. Nah, kekurangan dari waralaba house ini banyaknya pesaing minuman. Nah, di kampus juga cukup banyak pesaing minuman, di Cimahi juga. Jadi menurut saya banyak kekurangannya, memang banyak pesaing. Nah, yang kedua, belum ada aplikasi laporan keuangan yang support pada franchise ini. Biasanya kalau franchise lain itu udah all in dengan aplikasi, tetapi franchise ini belum all in dengan aplikasi untuk laporan keuangan. Jadi harus bikin sendiri gitu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.